Kami percaya anugerah-Mu luar biasa. Kami percaya anugerah-Mu besar dalam kehidupan kami. Kami percaya kasih-Mu tak berkesudahan. Terima kasih Tuhan. Kau yang selalu memberikan kemenangan. Kau yang selalu memberikan anugerah-Mu, penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Berfirmanlah dan kuatkan kami. Berfirmanlah dan teguhkanlah kami. Berfirmanlah dan tuntunlah kehidupan kami. Bahkan firman-Mu akan menegur kami. Firman-Mu memberikan kehidupan bagi kami. Firman-Mu akan menyembuhkan setiap kami. Mari Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Celikan mata rohani kami, bukakan telinga rohani kami, hati pikiran kami. Kami taklukkan di bawah kuasa otoritas firman-Mu. Berfirmanlah, pengurapan-Mu ada di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan, amin. Shalom. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Minal aidin wal faizin. Ya, mohon maaf lahir dan batin. Ya, karena kita juga merayakan kemenangan Kristus. Amin. Kristus bangkit, itulah perayaan kemenangan iman kita. Karena firman Tuhan katakan sia-sialah kalau Yesus tidak hidup dan bangkit. Amin. Kita percaya bahwa Yesus hidup dan bangkit. Oke. Memang banyak yang sedang berlibur pulang kampung, ya. Puji Tuhan. Tapi kita tetap percaya bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna adanya. Anugerah Tuhan tetap terjadi dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Nah, hari ini saya akan membahas tentang iman memberi kemenangan, ya. Iman yang memberi kemenangan. Oke. Nah, hari-hari ini ada banyak serangan terhadap iman Kristen. Ya. Jadi ada banyak serangan terhadap iman percaya kita. Ya, misalnya tentang doktrin, ya, atau pengajaran tentang Yesus. Ada banyak pertanyaan yang dilontarkan, padahal sebenarnya mereka sudah tahu jawabannya. Tinggal menguji kita, membuli kita, betul kan? Misalnya begini, apakah ia adalah anak Allah? Apakah Yesus adalah anak Allah? Padahal Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Ya, lam yalid walam yulad, kata mereka. Kalau Allah diperanakan, siapakah bidannya? Iya kan? Nah, banyak orang percaya kemudian memikirkan kembali tentang hal ini. Dan ada banyak yang mencari dan menemukan jawabannya, tapi ada juga yang meragukan imannya. Nah, ini berusaha diserang. Apakah Yesus adalah Allah? Kemarin saya melihat satu ya di Reels, ya di Reels itu dikatakan bahwa Yesus itu adalah seorang Muslim. Kenapa? Karena dia tidak makan babi. Dan kemudian dia disunat. Ya. Wah. Ya. Nah, Yesus yang disalibkan itu bukanlah Yesus, tetapi orang yang diserupakan sama seperti Yesus oleh Allah. Dan banyak hal yang menyerang iman kita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, saya menganjurkan supaya kita terus belajar, bertumbuh dalam iman kita. Tidak cukup hanya berkata, saya percaya Yesus. Ya, lalu kemudian Bapak Ibu tidak mau mempelajari dan mengenal Tuhan sungguh-sungguh. Ya, kita harus tertanam, berakar kuat di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, lalu kemudian, itu dari sisi doktrin. Dari sisi kehidupan kita bagaimana? Ada banyak masalah persoalan yang kemudian menyerang juga iman kita. Ya, seperti sakit penyakit. Jangan dulu ini, judulnya dulu ya. Nanti sebentar, ikuti saja ya. Seperti sakit penyakit, masalah keuangan, masalah keluarga, masalah pasangan hidup. Ya, ini yang muda-muda ini banyak di sini. Sudah punya pasangan hidup? Tuhan, saya sudah berdoa untuk pasangan hidup. Sudah lama Tuhan. Umur saya sudah kepala 2. Umur saya sudah kepala 3.
umur saya sudah kepala 4, umur saya sudah kepala tanggung. Gitu. Ya, ini banyak menyerang kehidupan kita, dan kemudian hal-hal ini semua akan melemahkan iman kita, sehingga kita tidak hidup dalam kemenangan. Padahal Tuhan menjanjikan kita hidup bahkan lebih daripada pemenang, betul kan? Kita nyanyi, kita adalah umat pilihan Tuhan. Kita nyanyi bahwa kita lebih daripada pemenang. Kita nyanyi ada penyertaan Tuhan. Kita nyanyi ada anugerah Tuhan. Kita nyanyi aku percaya janjimu ya dan amin. Tapi saya sudah berdoa, belum ada jawabannya. Sakit saya masih. Masalah saya masih. Apalagi? Masih. Saya mengharapkan ini, tapi kok tidak terjadi? Nah, saya merasakan bahwa kehidupan saya semakin terpuruk, jatuh, dan tak bangkit-bangkit lagi, kata lagu. Ya, aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Padahal firman Tuhan katakan, 7 kali orang benar terjatuh, dia tidak akan tergeletak, tapi tangan Tuhan akan menopangnya. Amin. Kita nyanyi, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Tapi kok saya terus terpuruk seperti ini? Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kenapa demikian? Kenapa hal ini terjadi? Slide berikutnya. Baru kita masuk di sini. Jadi ada 2 pertanyaan itu yang didasari apa itu iman. Ibrani 11 ayat 1 mengatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah dasar dari apa? Dari segala sesuatu yang kita harapkan. Apa yang Bapak Ibu harapkan? Apa yang saudara harapkan? Iman adalah dasarnya. Dan iman adalah buktinya dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Apa yang tak pernah didengar oleh telinga, apa yang tak pernah dipikirkan oleh pikiran kita, apa yang tak pernah dilihat oleh penglihatan kita, itu semua disediakan oleh Allah bagi setiap orang yang mengasihi Dia, kata firman Tuhan. Amin. Tapi mana yang kita harapkan? Mana yang kita buktikan? Padahal dikatakan iman adalah dasar. Lalu kemudian timbul pertanyaan. Yang pertama, apakah iman itu? Yang kedua, apakah dasar iman itu? Kita harus belajar hari ini. Ya, kita harus belajar supaya kita memiliki iman memberi kemenangan. Iman yang memberi kemenangan. Haleluya. Di sini terlalu banyak lampu yang luar biasa dan keringat saya mulai mengalir. Oke, coba kita lihat, kita pelajari satu-satu ya. Coba kita baca Ibrani 11 ayat 1 kemudian. 1, 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Oke, apakah iman itu? Iman, ya, coba slide berikutnya. Oke. Nah, iman itu berasal dari kata Yunani pistis. Pistis. Berarti apa? Iman, kesetiaan, keyakinan, bukti. Nah, kata firman Tuhan Ibrani 11 tadi, iman adalah dasar atau substansi atau pondasi daripada keyakinan kita atau belief system kita. Kita ada hari ini karena dibangun. Kehidupan kita didasari oleh belief system kita. Kita memuji, kita menyembah Tuhan, kita ada di tempat ini karena ada belief systemnya. Ya. Sistem kepercayaan yang telah dibentuk oleh apa? Dalam kehidupan pribadi kita, keluarga kita, lingkungan kita, kebudayaan kita. Sehingga keluarga Kristen kalau melahirkan anak, anaknya akan jadi orang
Kristen. Itu belief system. Nah, jadi iman ini atau belief system ini adalah pondasi. Lalu kemudian pondasi kita, rumah ini punya pondasi, betul kan? Semakin kuat pondasinya, maka semakin tinggi dan kokoh bangunan itu. Pondasi. Sama. Kehidupan kita juga punya pondasi. Apa itu? Iman. Iman kita. Iman itu adalah pondasi kehidupan kita. Iman itu adalah dasar, substansi kehidupan kita. Ya, iman. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa kita ini didorong untuk menyembah Tuhan karena iman. Terima kasih. Ya, luar biasa. Nah, kita didorong untuk kita melakukan sesuatu karena iman. Misalnya begini, kita bekerja, kita percaya bahwa kita akan dapat upah. Betul kan? Iya kan? Nah, untuk apa Bapak Ibu beribadah? Datang ke tempat ini. Supaya apa? Mengalami kesembuhan. Loh, ayo dong. Wajib menyembah Tuhan. Kewajiban. Lalu apa lagi? Tujuan Bapak Ibu Saudara ke gereja ini untuk apa? Mendengarkan firman Tuhan. Apalagi? Mencari jodoh. Apalagi? Ayo. Ingin dapat berkat. Ayo, siapa yang ingin dapat berkat? Semua. Jangan malu-malu. Ya. Siapa di sini yang ingin diberkati Tuhan? Amin. Siapa yang di sini yang ingin terima mujizat Tuhan? Loh, ini yang kemudian mendorong kita untuk datang ke kebaktian. Betul kan? Karena firman Tuhan katakan berbakti itu soal berbakti itu, maka kalau kita berbakti maka Tuhan akan memberkati roti makanan kita dan air minuman kita dan segala penyakit dilalukan kan. Firman Tuhan katakan demikian. Nah, tidak salah. Tidak salah. Tetapi kemudian kepercayaan kita harus didasari oleh apa? Ini dia. Ketika kita tahu bahwa kita harus iman adalah dasar. Iman adalah pondasi. Pondasi bangunan ini terdiri dari apa? Bahan-bahannya. Yang utama apa? Batu. Batu apa? Batu gunung kan? Batu yang kuat kan? Lalu pasir, semen, dan lain-lain kan? Campurannya. Tapi bahan utamanya apa? Pondasi kita. Batu kan? Batu kan? Yesus mengatakan, akulah batu penjuru itu. Nah, jadi kalau begitu, bagaimana dengan iman kita? Apakah dasar utama dari keyakinanmu? Apakah kita mendasarinya dari perbuatan Allah? Atau mujizat? Atau berkat? Atau pribadi Allah? Sampai sini paham? Paham? Ya, apa yang menjadi dasar, bahan baku, dasar imanmu? Banyak orang yang menjadi percaya Yesus karena perbuatannya yang ajaib. Melihat hal-hal yang ajaib, percaya Yesus. Mengalami pengalaman-pengalaman mujizat, percaya Yesus. Mengalami berkat Tuhan, percaya Yesus.
Bahan bakunya apa? Iman. Apakah karena hanya melihat perbuatan Allah, mengalami mujizat, mengalami berkat, atau mengalami pribadi Allah sendiri? Paham? Ada orang yang disembuhkan baru percaya. Ada orang yang mengalami berkat Tuhan diberi dulu baru percaya. Ada orang yang melihat dulu seperti Thomas, kalau aku melihat dan mencucukkan jariku, baru aku percaya. Atau mengalami pribadi Tuhan sendiri. Karena di mana letak keyakinan kita, kita mendasari iman kita, kita bahan baku pondasi dari iman kita, itu yang akan menentukan kekuatan imanmu, sehingga imanmu bisa mengalami kemenangan, memberikan kemenangan dalam kehidupanmu atau tidak. Itu yang membedakan setiap orang percaya dalam menghadapi masalah kehidupan, dalam menghadapi situasi kehidupan. Coba kita lihat bersama Lukas 6 ayat 46 sampai 49. Lukas pasal 6 ayat 46 sampai 49. Bisa lihat, bisa dibaca. Kalau enggak, baca di Alkitab Bapak Ibu, di HP Kudus Bapak Ibu. Ya, Lukas pasal 6 ayat 46 sampai 49. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengar perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama seperti seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan, karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Di atas dasar apa saudara membangun kehidupanmu? Iman hanya kepada perbuatan, iman hanya kepada mujizat, iman hanya kepada berkat, atau iman kepada pribadi Allah? Saya tidak tahu, saudara yang tahu. Kenapa saudara ada di tempat ini? Kenapa saudara menjadi orang Kristen? Kenapa saudara beragama Kristen? Kenapa? Ya kan? Kenapa? Oke. Jadi bahan dasar dari iman itu akan menentukan kita kuat berkemenangan atau jatuh bangun di dalam dosa. Jatuh bangun aku di dalam dosa. Gitu ya. Nah, iman itu bisa memberi kemenangan, ya, atau iman kita berkemenangan. Nah, bagaimana caranya? 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai 5. Coba kita lihat. 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai 5. Kita butuh khotbah-khotbah pengajaran, amin, yang mengajarkan kita. Bukan hanya khotbah tentang mujizat berkat Tuhan. Ya. Nah, coba kita baca 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai yang ke-5. Sudah dapat Bapak Ibu? Ya, kita baca 1, 2, 3. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia, yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah,
yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Coba lihat situ. Iman kita mengalahkan dunia. Siapa yang mengalahkan dunia? Mereka yang percaya kepada siapa? Kepada Yesus. Siapakah Yesus? Anak Allah. Makanya orang lain di luar kita menyerang kita. Apakah Yesus anak Allah? Yesus bukan anak Allah. Dia lahir kok. Allah itu tidak beranak. Allah itu tidak melahirkan. Iya kan? Siapa bidannya? Habis itu tanya, siapa istrinya? Siapa babysitternya? Gitu. Apakah memang demikian? Nah, coba kita pelajari di sini. Iman yang berkemenangan. Iman yang berkemenangan harus terjadi bagi setiap orang percaya yang apa? Yang lahir dari Allah. Orang percaya itu harus lahir dari Allah. Lahir dari Allah. Saudara, percaya itu banyak hal. Saudara percaya hanya percaya karena mendengar atau melihat, atau memang saudara percaya karena memiliki keyakinan yang full, yang utuh, yang teguh, karena saudara mengalaminya. Iya kan? Thomas percaya Yesus adalah Rabi. Tapi Yesus adalah Tuhan, harus dia buktikan. Betul kan? Banyak orang berkata di luar sana, saya percaya Tuhan. Iya kan? Banyak kan? Saya percaya Allah. Tapi mendasari kepercayaannya pada pribadi siapa? Paham maksud saya? Ya. Saudara, kepercayaan itu harus terjadi karena kita dilahirkan dari Allah. Orang percaya bukan hanya sekedar percaya kepada perbuatannya, kepada mujizatnya, kepada berkat Tuhan, tetapi harus mengalami pribadi Allah dalam kehidupannya. Harus mengalami dan percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Raja Penyelamat, atau Kristus Sang Raja yang diurapi, atau anak Allah. Ada orang yang hanya mengharapkan hadiah. Betul kan? Ada orang hanya mengharapkan uangnya. Atau saudara harus mengharapkan dari sumbernya. Bapa itu berbicara sumber, penyedia. Siapa Bapa kita? Allah di dalam Yesus. Betul kan? Saudara, jangan, kita ini orang Kristen, seringkali hanya mengejar berkat. Mau hidup diberkati. Mau hidup mengalami mujizat Tuhan, keajaiban Tuhan, perbuatan-perbuatan Tuhan. Tapi kita cenderung lupa sumbernya. Kita tidak mengejar sumbernya. Yang kita kejar adalah
pemberiannya. Ayo, betul atau betul? Betul atau betul? Siapa di sini yang seringkali berdoa, Tuhan berkati saya? Pada umumnya ya. Tapi apakah saudara membaca Alkitab tiap hari? Apakah saudara membangun kehidupan saudara bersama Kristus dalam persekutuan? Tidak kan? Kita hanya bangun berdoa, terima kasih Tuhan berkati hari ini. Habis itu makan pagi, Tuhan berkati makanan ini. Lalu kemudian malas, makan siang, Tuhan berkati makan siangku. Makan malam, Tuhan berkati malamku. Sebelum tidur, Tuhan berkati tidurku. Berkati orang tuaku, berkati ini, 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 berkati ini. Betul? Betul? Tidak salah? Bertobat. Iya kan? Kita hanya mengejar perbuatannya. Kita hanya mengejar mujizatnya. Kita hanya mengejar apa? Berkatnya. Karena itu kita membangun iman dari situ. Sehingga ketika kita menghadapi masalah persoalan, iman kita tidak kuat. Karena kita tidak mengalami Kristus sendiri. Ini dia yang jadi masalah orang Kristen. Bukan hanya itu. Firman Tuhan katakan, kalau kita mau hidup dalam kerajaan Allah, dalam hidup dalam berkemenangan, sang raja kita harus dilahirkan kembali. Lahir baru. Bukan hanya sekedar orang Kristen biasa, tetapi orang Kristen yang dilahirkan kembali. Berarti apa? Orang Kristen yang percaya sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus Tuhan, kepada pribadinya, bukan karena perbuatan tangannya saja, tetapi percaya sungguh-sungguh kepada pribadinya, mengalami Kristus dalam kehidupannya, bertobat, dibaptis, lahir baru. Penuh Roh Kudus. Yesus berkata begini, memang orang itu seringkali hanya melihat perbuatan-perbuatan. Percayalah kepada pribadiku, kata firman Tuhan. Tapi kalau kamu tidak bisa, percayalah dan lihatlah perbuatan-perbuatanku dan percayalah dari situ. Tapi tidak cukup hanya sampai di situ. Bahwa kita harus mengalami Kristus dalam kehidupan kita. Nah, tadi firman Tuhan katakan apa? Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Mati bersama Kristus, bangkit bersama Kristus. Kenapa kita harus dilahir barukan? Sebab kalau kita tidak lahir baru, kita tidak bisa masuk dalam pemerintahan Allah. Kita tidak akan mengalami hidup kekal. Oke, begini. Bapak Ibu sekarang di sini menerima DNA dari siapa? Dari orang tua kita kan? DNA itu diturunkan kan? Oke. Orang yang belum dilahirkan kembali, berarti dia masih menjadi milik siapa? Mohon maaf, milik iblis kan? Betul kan? Iya kan? Karena manusia jatuh dalam dosa, maka dosa itu mengakibatkan iblis memperbudak manusia. Paham? Berarti DNA kita, DNA iblis. Iya. Karena itu butuh, nah bagaimana proses menurunkan DNA itu? Harus lewat kelahiran kan? Iya kan? Lewat kelahiran. Nah lewat kelahiran baru, kita punya DNA baru. DNA Kristus. Sehingga kita berproses dalam keserupaan dengan Kristus.
Betul kan? Iya kan? Sehingga hidup kita ini, di dalamnya ini ada benih Kristus. Siapa yang memiliki benih Kristus tidak berbuat dosa lagi. Ada benih Kristus di dalam kita. Ada DNA Kristus. Sehingga, nah, coba kita lihat ya. Yohanes 1 ayat 1 sampai yang ke-6. Yohanes 1 ayat 1 sampai yang ke-6. Yohanes 1 ayat 1 sampai yang ke-6. Yohanes 3, Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai yang ke-6. Yohanes pasal 3. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi, orang terpandang, guru. Dia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, dia mengakui Yesus adalah rabi, guru juga. Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Nah, ini dia. Orang akan melihat perbuatan-perbuatan Allah yang luar biasa, betul kan? Dan mengakui akan kedahsyatan Allah. Percaya bahwa Allah ada. Tetapi tidak cukup sampai di situ. Yesus berkata begini. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Siapa Nikodemus ini? Seorang rabi juga kan? Tapi dia tidak memahami akan kebenaran firman Tuhan. Lalu Yesus berkata apa? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Kelahiran baru kita akan membuat kita menjadi anak Allah. Iya kan? Kita berpindah sekarang. Kita dulu mewarisi DNA iblis, perbuatan-perbuatan jahat anak iblis. Tapi ketika kita berobat, percaya Yesus, mengalami Yesus dalam kehidupan kita, lalu kita dibaptis, lahir baru, percaya dan dipenuhi Roh Kudus, maka yang ada di dalam kita adalah Roh Allah. Sehingga kita menjadi anak-anak Allah. Oleh Roh itu, Roma pasal 8 berkata, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Oleh Roh itu kita bisa berseru, ya Aba, ya Bapa. Berarti kita ini, identitas kita sekarang ini adalah anak-anak Allah. Yesus menjadi yang sulung. Wow. Berarti kita ini saudara satu keturunan dengan Yesus kan? Betul kan? Betul kan? Iya kan? Percaya enggak? Kita sama Yesus satu turunan. Loh, Roma pasal yang ke-8 ayat 29 bahwa Yesus itu yang sulung dari antara saudara-saudaranya. Siapa saudara-saudaranya? Saya dan saudara. Kita ini adalah anak-anak Allah. Yesus anak Allah? Iya. Saya dan saudara anak Allah? Amin. Aminnya kurang kencang, masih ragu. Yesus anak Allah? Kita adalah anak Allah? Amin. Yesus Raja? Berarti kita juga adalah Raja, betul kan? Iya kan? Oh, dahsyat saudara. Saya dan saudara itu hidupnya dahsyat sebenarnya. Kita bukan budak. Bukan hanya sekedar sahabat Allah.
Tapi kita adalah ahli-ahli waris kerajaan Allah. Amin. Demikianlah proses lahir baru itu. Proses lahir baru menjadikan kita sebagai anak-anak Allah. Jadi identitas kita adalah anak-anak Allah. Kemanapun saudara pergi, saudara adalah anak-anak Allah. Memang kan firman Tuhan katakan begini. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Betul kan? Kita lahir dari orang tua kita. Kita memakai marga orang tua kita kan? Itu tidak apa-apa. Tetapi apa yang dilahirkan dari roh. Roh kita ini mengalami kelahiran baru. Bukan kita yang masuk dalam rahim ibu kita. Roh kita. Sehingga roh kita ini yang dulunya mati karena dosa, ya ada pengajaran teologi rusak atau rusak total deprivatif itu, kemudian ketika kita lahir baru, roh kita yang dihidupkan menjadi tempat kediaman Allah. Sehingga kita menjadi anak-anak Allah, kelahiran secara roh. Ini dia. Ini yang harus kita alami secara pribadi. Paulus mengalaminya secara pribadi. Siapa lagi? Para rasul mengalaminya secara pribadi. Orang-orang percaya dalam gereja mula-mula mengalaminya secara pribadi. Paulus berjumpa dengan Yesus. Yesus berkata, Paulus, Paulus, mengapa engkau menganiaya aku? Kan yang Paulus aniaya orang-orang percaya kan? Tapi yang ketika Yesus berjumpa dengan Paulus, Yesus menyatakan, kau menganiaya aku. Paulus mengalami perjumpaan secara ilahi. Sehingga itu mengakibatkan dia mengalami kelahiran baru. Tidak cukup saudara kalau mau nanti menikah, baru kemudian dibaptis. Karena persyaratan mau diberkati. Itu bukan, makanya kalau orang Kristen yang kemudian murtad, itu bukan berarti dia pindah keyakinan. Pindah iman. Karena dia belum memiliki iman sama sekali. Perhatikan baik-baik. Kalau ada orang Kristen yang mengaku KTP-nya Kristen, lalu kemudian murtad, murtad? Berpindah agama, berarti dia memang belum punya iman. Apa itu iman? Iman itu adalah keyakinan yang sungguh kepada Yesus, anak Allah. Yesus, Sang Raja. Keyakinan yang sungguh. Berarti dia belum punya iman. Orang yang punya keyakinan yang sungguh, itu firman Tuhan katakan tadi, dibangun di atas dasar batu. Sehingga ketika angin, badai, banjir datang, menerpa rumah itu tidak hancur. Itu iman yang berkemenangan. Karena itu bangun iman kita di atas dasar batu karang yang teguh. Siapa dia? Yesus Kristus. Alami Kristus. Alami perjumpaan dengan Yesus. Sama seperti Paulus mengalami perjumpaan dengan Yesus. Sama seperti para murid mengalami perjumpaan dengan Yesus. Sehingga ketika Kaisar Nero kemudian mengambil mereka, lalu kemudian ada yang dibakar, dikuliti, ada yang disalib, terbalik, mereka tidak pernah menyangkal iman mereka. Kita baru sakit sedikit, Tuhan, masihkah kau mau mendengarkan doaku? Terus ada yang tahu, semua penuh tanya, Saudara,
iman yang berkemenangan harus lahir dari Allah. Amin. Dan dibuktikan dari apa? Iman itu harus dibuktikan. Bukti daripada iman yang memberi kemenangan adalah apa? Ketaatan kepada kehendak Allah. Ya, yang kedua. Ya, bukti daripada iman memberi kemenangan adalah ketaatan kepada kehendak Allah. 1 Yohanes 2 ayat 16 berkata begini. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal daripada Bapa, melainkan dari dunia. Nah, bukti bahwa iman kita berkemenangan adalah kita taat kepada kehendak Allah. Apa itu kehendak Allah? Mengasihi Allah dan sesama. Saudara, peperangan orang percaya bukanlah peperangan melawan darah dan daging, kata firman Tuhan. Betul kan? Melawan apa? Penguasa-penguasa di udara. Melawan apa? Melawan iblis yang memiliki dunia ini. Sistemnya dimiliki oleh iblis. Sehingga peperangan kita adalah peperangan melawan apa? Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Ini yang selalu ditawarkan oleh iblis. Iblis memakai dunia sebagai strategi untuk kemudian menarik kembali orang-orang yang percaya kepada Yesus supaya kembali menjadi atau diperbudak oleh iblis. Ini strategi dunia. Ini strategi iblis. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Oh, daging itu enak, Bapak Ibu. Saudara, daging enak. Perbuatan-perbuatan daging itu enak. Iya toh? Tidak mengaku enak. Enak. Ya, daging itu enak. Perbuatan-perbuatan dosa itu enak. Kenapa? Karena jiwa kita itu sudah bergaul erat dengan keinginan daging sedemikian lama sebelum kita percaya kepada Yesus. Sehingga susah untuk dilepaskan. Makanya keinginan daging itu akan terus mengejar kita. Dan ketika kita lengah, kita buka celah, dia akan masuk dan menguasai kehidupan kita untuk menundukkan kita. Tapi kalau kita punya iman yang kuat, teguh, maka kita tidak akan mudah tertipu oleh bujuk rayu keinginan daging. Selingkuh enak, domba-domba geleter katanya. Enak, free sex enak. Ayo, pornografi enak, gosipin orang enak. Enak. Tapi itu strategi iblis. Bertengkar enak. Ngata-ngatain orang enak. Iya, enak. Tapi itu strategi iblis untuk membawa kita. Egois enak. Itu keinginan daging, betul kan? Belum keinginan mata. Tetangga punya itu saya mau juga. Akhirnya apa? Korupsi suaminya. Mencuri, membunuh. Enak. Belum lagi tahta. Keangkuhan hidup. Kamu tidak tahu siapa saya? Saya tidak tahu, Pak. Mari kita kenalan dulu. Iya, toh? Ayo coba. Arogansi. Wow. Enak. Tapi itu strategi iblis. Strategi iblis untuk menundukkan iman kita. Tapi kalau iman kita lahir dari Allah, mengalami perjumpaan pribadi dengan Allah,
mengalami terobosan dengan Allah, maka firman Tuhan katakan, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari Dia. Pedangkah, kelaparankah, apalagi masalahkah, bahkan kematian sekalipun. Karena itu firman Tuhan katakan, iman yang mengalahkan dunia adalah iman kita. Amin. Jadi tidak cukup hanya percaya karena perbuatan Allah. Tidak cukup hanya percaya karena mujizat Allah. Tidak cukup hanya percaya karena berkat-berkat Allah. Dan jangan kejar itu semua. Tapi yang harus kita alami adalah perjumpaan kita secara pribadi dengan Allah. Inilah pengejaran kita. Pengenalan akan Allah. Pengenalan akan Kristus. Kesempurnaan dalam pengenalan itu yang harus kita kejar. Sehingga kita akan kuat. Hidup berkemenangan. Kita akan dari kemenangan kepada kemenangan. Dari masalah kepada masalah. Dan kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Dari apapun tantangan kehidupan kita akan mengalami kemenangan. Karena siapa yang mengalahkan dunia adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus, anak Allah yang hidup. Dia raja di atas segala raja. Itulah iman kita. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar hari ini pelajaran tentang iman memberikan kami kekuatan, memberikan kami kemampuan untuk terus bertumbuh, mengalami Kristus dalam kehidupan kami. Kami lahir baru, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa pengenalan kami akan Kristus, persekutuan kami dengan Kristus, itu akan terus membawa kami kuat dan semakin kuat. Kehidupan kami didasari oleh karena kami mengalami Kristus. Kami mengenal Kristus. Kami bersekutu dengan Kristus Yesus sebagai anak Allah. Raja di atas segala raja. Dan kami juga adalah anak-anak Allah yang hidup dalam kemenangan dan berkemenangan karena Kristus ada di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Kalau hari ini ada yang sedang mengalami masalah kehidupan, hari ini ada yang sedang mengalami tantangan, persoalan. Hari ini ada yang sedang bergumul dengan sakit penyakit. Hari ini ada yang sedang bergumul dengan keluarganya. Hari ini ada yang sedang bergumul dengan pekerjaan. Bahkan jodoh Tuhan. Bahkan apapun dalam kehidupan ini. Kami tahu. Kami punya Yesus. Kami punya Allah. Dan kami adalah anak-anak Allah. Oleh karena itu, iman kami perkatakan bahwa kami telah menang atas setiap masalah. Masalah telah ditundukkan di dalam Kristus. Ada pintu-pintu yang terbuka bagi kami. Ada kemenangan yang Tuhan berikan. Ada kesembuhan bagi tubuh kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Biar yang sakit berkata, aku telah disembuhkan oleh Tuhan. Penyakitku telah sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku telah mengalami kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang punya masalah, beban, tantangan, berkata, aku telah dipulihkan oleh Tuhan. Aku telah ditolong oleh Tuhan. Aku telah diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Diberkati firman-Mu. Tolong kami supaya kami tetap teguh berdiri. Kristus penolong kami. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus tolong kami bekerja dalam kehidupan kami. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin.